Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sekolah kebesaran dan dewan kita. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Yang saya hormati para wakaseh. Dan yang saya hormati staf tata laksana. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan sosialisasi presensi online siswa. Salawat dan salam kita aturkan dengan kita kehadiran kita Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, dan kita sebagai pengikutnya. Baiklah Bapak dan Ibu, pada hari ini kita akan mengadakan kegiatan pos atau sosialisasi presensi online siswa yang kedua. Sebelumnya mari sama-sama kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan kepada sosialisasi, mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari kepala sekolah. Ada Ibu Dr. Anda Sofia Herwati FM, kami persilakan. Terima kasih Pak Marhali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru beserta staf tata laksana. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka walaupun secara virtual dalam rangka sosialisasi presensi online siswa tahap 2 atau pos 2. Salam dan sholawat marilah kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang pertama tentu saja saya berharap kita semua keluarga besar SMA Negeri 5 dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran walaupun masih PJJ, tetap tidak mengurangi rasa tanggung jawab kita kepada siswa bahwa memang pembelajaran harus disampaikan walaupun dengan metode PJJ. Karena Bapak Ibu sampai hari ini kita belum tahu apakah kita akan pembelajaran offline, ada pembelajaran offline atau tidak. Belum ada surat edaran karena kita masih PPKM level 4 ya. Jadi belum dibolehkan kalau level-level 4 untuk mengadakan PJJ. Adapun sekolah-sekolah di luar Jawa ada yang sudah diperbolehkan, dia sudah levelnya sudah lebih istilahnya itu tidak zona merah. Tetapi untuk Tangerang Raya, kalau kita lihat di peta penyebaran COVID-19 itu, Tangerang Raya itu masih ada beberapa daerah atau beberapa mungkin desa atau kecamatan yang masih zona merah. Kita berdoa semua mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, kita semua cepat sehat, maksud ibu kita semua cepat mengadakan tatap muka di sekolah, karena sudah hampir mau 2 tahun kita tidak mengenal sosok anak, anak juga tidak mengenal kita. Jadi kita ini hanya
bertatap muka virtual, dan mereka itu kan belum tentu tahu sosok kita seperti apa, dan itu mungkin yang membuat kerinduan kita semua, bukan hanya anak kita juga ya. Tadi kita juga kan ya, kangen Bu. ya, iya kangen. Betul. Kangen sekali. Kalau ke sekolah itu seperti ke apa ya, ke rumah besar yang kosong tidak mempunyai keluarga. Nah itu mudah-mudahan semuanya cepat berakhir, dan kalau dilihat dari laporan-laporan Satgas Covid nasional semuanya sudah melandai, tapi belum kembali ke semula. Kalau semula kan hanya per hari itu semester 4.000, sekarang kalau tidak salah hari ini Ibu lihat masih 20, tetapi kan kemarin-kemarin 40 sampai 50 ribu per hari ya. Alhamdulillah sudah menurun, dan bahkan info di Tangerang, di Rumah Sakit Tangerang sudah menerima pasien umum karena katanya sudah berkurang. Amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan selanjutnya berkurang dan berkurang. Bapak Ibu yang saya hormati, ada sedikit info dinas. Yang pertama adalah kita mempunyai KCD baru. Mungkin Bapak Ibu KCD yang lama juga saya belum ketemu gitu, tapi kita mah udah 2 kali kan ya, pada saat workshop kan selalu yang membuka beliau Pak Jena. Nah sekarang Pak Jena tertanggal hari Senin kemarin itu beliau di UPT Kelautan. Sedangkan KCD kita yang baru adalah Pak Haji Suryadi. Pak Haji Suryadi tadinya dari provinsi itu beliau sebagai ASI kesiswaan. Nah barangkali yang sering berhubungan dengan siswa atau apa udah hafal beliau, insya Allah lah beliau bisa mendedikasikannya lebih, karena beliau memang bidangnya itu di pendidikan dan bidangnya di kesiswaan, sedangkan kita kan di sekolah hubungannya lebih erat ke kesiswaan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pimpinan baru bisa lebih membimbing kita lebih dari hari kemarin, lebih baik lagi untuk selanjutnya kita bisa mendedikasikannya ke siswa secara optimal. Yang kedua, Bapak Ibu ada Pak Agus Salim tidak hadir ya di sini, tidak ada di sini ya. Ya, kita juga akan mengadakan simulasi asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK. Kalau dulu kita kan UNBK ya, ini ya Bapak Ibu juga paham. Kalau ada yang nanya orang tua atau apa Bu ANBK, kalau dulu kita UNBK, sekarang ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Insya Allah ada di kalau tidak salah suratnya, di surat itu ada 2 periode, tinggal kita milih periode 1 atau periode 2 yang akan dilaksanakan 23 sampai 26 Agustus itu simulasinya, dan periode 2-nya 30 sampai 2 September. Insya Allah itu nanti hubungannya dengan Pak Agus Salim dan teman-teman ASI yang lainnya. Hanya info, jangan sampai Bapak Ibu saya tidak tahu kegiatan asesmen apa gitu. Asesmen itu dulu ujian nasional, sekarang itu asesmen nasional berbasis komputer. Nah untuk acara selanjutnya Bapak Ibu, hari ini nanti Pak Dadang sebagai narasumber akan menyampaikan, mensosialisasikan tentang POS 2, yaitu presensi online siswa. Fitur-fiturnya ada beberapa yang berubah, nanti Bapak Ibu tinggal komitmen hari ini, misalnya Pak Dadang sebaiknya di fitur ini tambah ini, mangga, nanti kita ini musyawarah sebelum launchingnya ya. Jadi ada perbaikan-perbaikan dari post yang 1 kemarin, dan hari ini akan disosialisasikan. Kita semua menyimak sosialisasi tersebut, jangan sampai pada saat nanti pengisian absen dan seterusnya yang nanti berbasis di tiket atau wali kelas atau BK, jangan sampai kurang paham, ditanyakan secara jelas, secara gamblang sampai paham fitur-fitur yang ada di POS 2 ini.
atau barangkali Bapak Ibu memberikan memberikan semacam saran padahal atau mungkin ini harusnya fitur ini nggak usah ada di orang tua, oh padahal fitur ini harusnya ditambahkan di sini dan seterusnya. Oleh karena itu Ibu berharap kita semua dapat memahami, dapat mengikuti sampai kegiatan sosialisasi prestasi online siswa ini selesai. Itu barangkali Bapak Ibu ya, kalau nanti ada tanya jawab kita sama-sama ya untuk pengantar dari Ibu, untuk selanjutnya nanti akan disampaikan kepada Adam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita sambutan dari kepala sekolah dan beberapa informasi. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan KBM secara tatap muka dan virus corona mudah-mudahan mereda. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya itu sosialisasi presensi online siswa yang akan disampaikan oleh Pak Dadang. Adanya kami silakan Pak Dadang. Baik Pak Ali, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu semua. Yang terhormat pada Ibu Sofi selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Tangerang. Yang terhormat kepada para Wakasek SMA 5. Terima kasih juga Pak Ali yang sudah memberikan waktu dan kesempatan. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, di sini saya akan menyampaikan sosialisasi mengenai presensi online siswa generasi kedua, ya Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin secara fitur kegunaan dan lain sebagainya nanti bisa dilihat. Kemudian nanti kalau misalkan tadi seperti yang dikatakan Bu Sofi ada usulan atau apa, silahkan saja. Nah kemarin tuh sebenarnya saya sudah mempresentasikan ke Bu Dani selaku Wakasek kurikulum. Jadi mungkin hari ini adalah penyempurnaan sebelum nanti kita mengimplementasikan POS 2 ini yang rencananya mungkin di hari Senin besok kita sudah semua bermigrasi ke POS generasi kedua gitu ya. Karena untuk saat ini karena belum kita sosialisasikan, ada beberapa anak yang mungkin settingan HP-nya dia update otomatis, maka secara otomatis di beberapa anak itu sudah memakai POS generasi kedua. Nah sedangkan mungkin di sebagian besar di gadget Bapak Ibu masih pakai generasi yang pertama. Oke, mungkin saya akan presentasikan menu yang ada di dashboard admin ya. Sebentar. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya. Jadi ini adalah dashboard admin di POS generasi kedua. Jadi sebelumnya saya jelaskan Bapak Ibu, di aplikasi POS ini ada tiga sisi aplikasi yang berjalan. Yang pertama yang sekarang kita lihat ini adalah admin ya, POS admin. Disinilah semua pengaturan fitur database dan batasan-batasan itu kita atur di sini. Nah, di sini mungkin yang mempunyai peranan tentunya adalah Wakasek kurikulum dibantu disupport oleh tim IT. Nah, kemudian ada di sisi guru yang Bapak Ibu pakai sekarang. Itu sisi keduanya. Sisi ketiga adalah aplikasi yang dipakai oleh
orang tua, ya, dalam hal ini wali murid. Nah, untuk yang generasi kedua ini, ya, untuk yang di sisi orang tua murid itu tidak perlu menginstal aplikasi baru. Jadi mereka cukup update saja, gitu ya. Jadi di Play Store, di versi Android Play Store-nya itu silahkan nanti untuk Bapak Ibu wali kelas menyampaikan bagi orang tua murid yang sudah memakai POS ini silahkan diupdate, ya. Nah, kalau di sisi Bapak Ibu guru ini harus diinstal karena POS 1 dan POS generasi kedua itu aplikasi yang berbeda, gitu. Jadi nanti linknya sebenarnya sudah di share di grup info, jadi nanti mungkin akan di share kembali. Jadi nanti Bapak Ibu yang belum install generasi kedua wajib menginstal. Oke ya Bapak Ibu, nih saya mungkin bahas kalau yang tidak perlu mungkin nanti kita skip ya, karena ada beberapa fitur yang sebenarnya itu bagian dari wilayahnya kurikulum, gitu ya. Jadi saya jelaskan, mungkin saya bahasnya dari bawah saja ya. Di sini ada validasi kode QR GTK. Ini sebenarnya barcode kalau aplikasi ini diterapkan pada kondisi normal atau tatap muka. Jadi barcode ini bisa dipergunakan oleh piket ya, atau mungkin kurikulum gitu ya. Jadi Bapak Ibu datang, ini bisa scan barcode. Barcode ini bisa di-scan misalkan dari tablet atau handphone yang ada di piket, ataupun nanti ini di print out ditempelkan di ruang piket ataupun di kelas. Jadi Bapak Ibu datang ingin mengajar, silahkan di-scan barcode untuk datang dan pulang, gitu ya. Tapi karena ini kondisinya PJJ ya, tidak ada tatap muka, maka ini dinonaktifkan sekarang. Nah, kemudian di sini ada fitur-fitur ya, ada PPDB, kelulusan siswa dan kenaikan kelas. Kalau PPDB kita skip aja dulu ya. Kalau kelulusan siswa ini untuk menginformasikan nanti siswa kelas 12 ya, kelas 12 dia lulus atau tidak, SKL-nya dan apa yang dibutuhkan untuk informasi kelulusan. Nah, ini yang berikutnya adalah kenaikan kelas. Jadi nanti bisa diumumkan juga melalui aplikasi ini siswa yang naik dan tidak naik kelas. Oke ya. Terus di atas ini nih yang sebenarnya utamanya di sini di akses input GTK ya. Jadi ini kebetulan saya balik lagi ke atas dulu sebentar, maaf tadi saya terlewat. Jadi di dashboard ini sudah terbaca Bapak Ibu ya, semua database yang sudah kita input, berhasil kita input ke aplikasi ini. Di sini ada jumlah GTK itu ada 69, jumlah siswa yang aktif sekarang di SMA 5 itu 1008, kemudian jumlah mapelnya 26, jumlah kelasnya 28, kemudian untuk sementara jumlah ekstranya masih kosong karena ini adalah ekstrakurikuler yang mungkin datanya juga belum kami terima karena itu belum bisa kami input, gitu ya. Sambil mohon dikoreksi kalau memang masih ada kekurangan di informasi database ini. Balik lagi ke tadi, ke ke akses input GTK. Jadi semua guru itu nanti tergantung dari tugasnya, gitu ya. Kalau misalkan tugasnya hanya mengajar, berarti nanti dia untuk di aplikasi ini tugasnya hanya mungkin akan diberikan presensi jadwal ya, presensi mapel gitu ya, presensi mapel itu yang masing-masing sudah mempunyai jadwal pelajaran masing-masing. Dan di luar itu misalkan dikasih tugas tambahan sebagai piket, maka nanti kita tambahkan di presensi kelas. Misalkan Pak Abdul ini contohnya ya, Pak Abdul misalkan beliau piketnya hari Senin, misalkan hari Senin itu beliau absennya kelas berapa, misalkan kalau sehari ada 3 orang piket berarti nanti dibagi, misalkan Pak Abdul kelas 10, guru
yang lainnya kelas 11 dan 12. Nah, nanti kelas 10-nya 10 apa misalkan. Nah, ini bisa di apa namanya? Di checklist ya mas saya nanti apakah semua kelas 10 atau hanya ini apa namanya opsional saja gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan atau yang ditugaskan. Jadi bisa kita atur ya. Itu untuk apa namanya akses untuk GTK. Kemudian ini juga presensi Excel tadi yang ekstrakurikuler, mungkin Pak Abdul misalkan ngajar padus, berarti nanti kita masukkan ke presensi ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler juga nanti bisa di absen Bapak Ibu gitu ya. Jadi absen seperti pos yang selama ini berjalan gitu. Nah kemudian nilai juga ya berkaitan dengan perbedaan yang fitur yang paling ketara itu yang salah satu yang paling terlihat itu adalah salah satunya di generasi kedua ini kita bisa menginput nilai baik itu nilai apel ya maupun ekstrakurikuler. Nah kemudian di sini juga ada catatan WK ya. Jadi misalkan Pak Abdul ngajar kelas berapa aja gitu ya, misalkan kelas 10 IPS 1 IPS 2. Jadi fungsi dari catatan WK ini di generasi kedua ini berjalan ya. Jadi generasi pertama ini belum ada fiturnya. Jadi guru itu bisa memberikan catatan ke guru BK baik itu pelanggaran maupun prestasi. Jadi misalkan Bapak Ibu di kelas menemukan siswa yang melakukan pelanggaran gitu ya. Bapak Ibu bisa memberikan catatan-catatan di sini. Nanti kita bahas di catatan BK. Nah, ini adalah hak aksesnya. Tujuannya ke sana. Ini paling intinya di akses input GTK ini disesuaikan tadi dengan kebutuhan seorang GTK, gitu ya. Nah, kemudian di atasnya di sini ada data master. Ini kayaknya kita skip aja ya. Ini database semua, misalkan semua kelas kita masukkan. Ini ekstrakurikuler karena masih datanya saya belum terima jadi belum bisa diinput. Kemudian siswa juga tadi yang 1008 itu udah masuk semua. Kemudian periode KBM itu nanti ini mungkin wilayahnya dari Pak Budani ya selaku kurikulum. Nah ini settingnya kemarin jadi pembahasan di grup itu default presensinya nih ya Bapak Ibu mengenai. Tapi ini sebenarnya sudah ditetapkan oleh Bu Dani bahwa default presensi itu adalah hadir. Jadi pada saat Bapak Ibu mau mengabsen maka defaultnya itu hadir semua. Efeknya gimana? Efeknya jadi nanti misalkan di mata pelajaran PAI misalkan berarti yang nanti non muslim pun dianggap hadir. Gitu kan kesepakatannya itu. Kalau misalkan seandainya gitu ya belum disepakati bisa ada pilihannya tidak ada berarti kosong. Jadi Bapak Ibu bisa mengabsen siswa itu satu persatu gitu ya. Jadi nanti impactnya di mata pelajaran PAI yang non muslim bisa kosong gitu jadi tanpa keterangan. Tapi karena kemarin kesempatannya hadir karena Bapak Ibu juga bodoh mengabsen satu persatu itu udah di-chatting jadi hadir ya. Kemudian kita ke atasnya lagi ini kategorinya mungkin kayak gini juga ya. Jadi kategorinya itu ada guru BK, guru mapel ya, pelatih ekstrakurikuler, piket, wali kelas ya, berkaitan dengan tadi ini akses untuk GTK. Jadi kita kasih batasan-batasan disesuaikan dengan tugas GTK guru masing-masing. Kemudian di atasnya ini ada kritik dan saran. Ini juga kemarin kita udah bahas dengan Bu Dani dan kepala sekolah Ibu Sofi bahwa kritik dan saran ini yang bisa menanggapi adalah dalam hal ini adalah pemegang kebijakan di SMA 5. Dalam hal ini mungkin Bu Dani ataupun Bu Sofi karena hanya mereka yang bisa menjawab kritik dan saran dari ini. Kritik dan saran itu bisa dari orang tua murid ataupun dari guru. Kalau dari orang tua murid nanti dia
jatuhnya dia akan personal, jadi tidak bisa terbaca oleh yang lain. Tapi kalau dari guru, nanti sesama guru mungkin bisa melihat apa yang menjadi kritik dan saran ke mungkin dalam hal ini ke sekolah, ya Bapak Ibu. Terus di atasnya, nah ini yang juga penting ya kalau menurut saya. Jadi nanti kalau memang kita mau memaksimalkan aplikasi ini, di sini ada info dan surat pemberitahuan. Ini ada 3 jenis. Ada info sekolah. Info sekolah itu bersifat umum ya. Jadi nanti kalau kita tambahkan info sekolah di sini, maka nanti kita pilih nih penerimanya siapa. Apakah guru aja atau guru BK saja, ya, apa wali kelas saja atau guru piket saja atau yang lainnya, atau semua orang tua nih. Dalam hal ini dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi kita bisa ketikkan suratnya di sini, ya, judulnya apa, kalau memang ada image gambarnya apa. Kemudian ini adalah lampirannya. Lampirannya itu surat aslinya yang mungkin secara kedinasan yang resminya gitu ya, maksudnya seperti itu. Itu adalah info sekolah. Kemudian ada surat pemberitahuan GTK. Nah, ini ditujukan untuk guru ya. Jadi nanti kalau ditulis di sini maka akan tersampaikan khusus untuk guru. Seperti ini. Ya. Jadi yang isi suratnya judul, ini adalah template-nya. Suratnya ini kalau misalkan ada gambar, nah ini lampirannya juga sama. Nah, match parameternya apa? Misalkan kepada siapa, kalau personal GTK-nya siapa, nanti akan tersampaikan namanya siapa gitu ya. Nanti semua ini akan bersifat personal, jadi nanti ada ID gurunya, ada dan lagunya masing-masing, jadi tersampaikan secara personal. Jadi tidak kepada Bapak misalkan nama, berarti nanti misalkan Pak Abdul atau Ibu siapa, Bu Dani, Ibu siapa gitu, nanti secara personal. Ini template-nya sudah dibuat sedemikian rupa untuk memudahkan. Begitupun dengan surat pemberitahuan orang tua. Ini template-nya sama dengan untuk guru ya. Jadi di sini isi suratnya sama, template-nya, match parameter juga sama. Jadi nanti disampaikan kepada orang tua nama siswa. Jadi nanti orang tua nama siswanya siapa nanti akan tersampaikan di surat tersebut. Gitu ya, secara otomatis disebutkan nama siswanya. Ya, ini sama, ada lampiran suratnya juga kalau misalkan ada surat kedinasan yang asli ya. Kemudian kita ke atasnya lagi, di sini ada catatan pembayaran. Ini mungkin kita skip saja karena memang kita sekolahnya gratis ya, ini diperuntukkan untuk yang sekolah bayar. Tapi kalau misalkan ada pembayaran yang kita mau lakukan, bisa juga memakai aplikasi ini. Misalkan contoh, misalkan ada pembayaran seragam, misalkan ada pembayaran apalah gitu ya, misalkan apa sih kalau itu kayak apa siswa berkunjung gitu ya, tapi lupa saya namanya kayak gitu. Kunjungan kampus. Yang tertulis kayak gitu, kunjungan kampus seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan juga di sini ya. Misalkan apa nama jenis pembayarannya apa gitu ya. Misalkan ini contoh, misalnya jenis pembayarannya apa, nominalnya berapa, keterangannya apa, akhir pembayarannya kapan gitu. Bapak Ibu, ini bisa difungsikan. Cuman kemarin juga sudah dibahas, ini rentan memang karena kita sekolah gratis, ini takutnya menjadi publikasi yang negatif buat sekolah kita. Jadi mungkin ini fitur yang kita nonaktifkan. Kemudian di sini ada catatan BK tadi yang hak akses sebenarnya yang masuk. Balik lagi, catatan BK itu apa namanya, tadi disampaikan bahwa setiap GTK kalau menemukan catatan yang bisa disampaikan ke guru BK, nah ini kaitannya dengan guru BK, maka nanti disampaikan misalkan misalkan kategori kelasnya kelas 10, kelasnya kelas 10 IPA 1 misalkan, nama siswanya siapa, nah itu nanti ditambahkan.
catatannya apa, misalkan dia melakukan pelanggaran apa, terus ini bisa secara deskripsinya Bapak Ibu bisa ketikkan, misalkan dia misalkan merokok kah, atau dia apalah pelanggarannya, Ibu bisa mendeskripsikannya secara manual di sini, gitu ya. Nanti kirim. Nah ini nanti notifikasinya bisa langsung ke orang tua, Bu, gitu ya. Dia bisa apakah dia jenisnya pelanggaran atau prestasi, gitu ya. Kalau prestasi juga nanti itu salah satu apresiasi kita kepada siswa, gitu ya. Jadi bukan hanya pelanggaran, jadi ini balance ya, seimbang. Jadi nanti notifikasinya waktu. Nah catatan ini akan menjadi secara otomatis nanti ada rekapannya. Jadi BK itu akan menerima catatan-catatan yang sudah dikirimkan, yang Bapak Ibu kirimkan atau lakukan, gitu ya. Secara otomatis nanti masuk ke guru BK, gitu ya. Nah ini ada rekapannya. Oke. Nah terus di atasnya ini ada kalender pendidikan, ini tugasnya Bu Dani ya, kurikulum. Kemudian ini jadwal ekstra, ini yang ekstrakurikuler karena belum tadi tes dulu. Terus ini jadwal mapel ini sudah disesuaikan, mudah-mudahan tidak salah. Nah ini ada nilai ya, nilai. Jadi Bapak Ibu nanti juga bisa langsung menginput di aplikasi POS ini nilai, gitu ya. Nah ini nanti bisa sinkron dengan e-raport Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu di semester ganjil misalkan ini karena belum dibikin ininya nih, dibikin apa namanya isinya ya. Misalkan ini kategorinya kemarin kategorinya dihapus ya, kategori penilaian, oh ya ini masih kosong. Jadi nanti misalkan kategorinya kita bikin dua, misalkan ya, pengetahuan dan keterampilan. Nanti mungkin ini pembahasan lebih lanjut saya dengan Bu Dani kali ya, untuk ini keterampilan. Jadi intinya nanti Bapak Ibu bisa menginput nilai di sini, baik ulangan misalkan atau UAS gitu ya. Nah nanti Bapak Ibu bisa rekap di sini, bisa download. Nah nanti hasil downloadan itu bisa di copy paste ke template-nya e-raport, gitu ya Bapak Ibu. Tapi ini ada tapinya nih, karena ini sesuatu yang baru juga di generasi kedua ini masih dalam tahap pengembangan. Jadi kita masih dikasih keterbatasan input nilai itu, setiap sekolah itu baru 100 untuk satu sekolah. Jadi kalau misalkan rata-rata guru menginput ya katakanlah 2, jadi mungkin kalau ulangan harian mungkin tidak perlu ya, tapi kalau misalkan semesteran kan cuma berapa kali gitu ya, gitu. Jadi ya, nantilah Bu Dani mungkin yang menyampaikan khusus untuk penginputan nilai ini ya. Jadi intinya ke sana. Jadi Bapak Ibu bisa menginput nilai ya. Oh ini maksudnya ini nilai apa? Tadi menjelaskan nilai ekstra. Jadi nilai ekstra kurikuler juga nanti diinputnya melalui aplikasi ini juga ya. Nah ini sudah dibuat kategori penilaiannya apa, keterampilan atau pengetahuan, gitu ya. Itu misalnya matematik ya, nanti kelihatan ini siapa yang menginput, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu bisa nanti diinput langsung di aplikasi POS generasi kedua. Nah ini di atasnya nih Bapak Ibu, saya lanjut ke atas. Ini yang sebenarnya udah lama saya mau sampaikan, cuman saya mau bingung mau menyampaikan seperti apa ya. Sebenarnya di generasi pertama ini udah ada, tapi ini disempurnakan di generasi kedua. Jadi ini surat izin itu, ini peruntukannya adalah untuk orang tua siswa. Jadi kalau anaknya berhalangan, entah dia sakit, entah dia izin, entah dia apa, cukup di aplikasi POS saja Bapak Ibu. Jadi nanti di aplikasi POS itu di sisi orang tua siswa itu bisa mengirimkan surat izin ya, bisa dia mendeskripsikannya juga secara manual, anaknya sakit apa gitu ya. Terus dia juga bisa melampirkan suratnya gitu ya,
suratnya yang dia tulis atau surat dokter atau apapun lah, surat apa ya, surat yang bisa memperkuat izin dari anaknya gitu ya. Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu kirimkan ke WA, karena kalau misalkan orang-orang tua ini membuat surat izin terus dia kirimkan di aplikasi pos, maka akan diterima ke semua guru mapel yang ngajar anaknya hari itu gitu ya, itu secara otomatis. Jadi nanti guru yang mengajar anak yang bersangkutan, anak tersebut akan menerima notifikasi bahwa si anak tersebut memang kondisinya sakit misalkan atau apa. Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu repot-repot memberitahukan di grup pakai WA gitu, cukup di aplikasi pos saja ya Bapak Ibu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada, ini kita skip dulu ya, ini ekstrakurikuler. Di sini ada presensi mapel. Jadi sudah disesuaikan, misalkan buah haja mumus, semuanya insya Allah ini sudah sesuai dengan seperti yang di pos 1 ya, disesuaikan dengan jadwal Bapak Ibu mengajar. Kemudian nah ini presensi kelas. Nah ini mungkin pembahasannya kemarin cukup panjang, jadi mungkin saya jelaskan dulu secara umum Bu ya. Jadi kita abaikan dulu presensi kelas. Jadi ada 2 absen, ada presensi kelas, ada presensi mapel. Nah, balik lagi ke dasar nih ya, ke dasar kenapa aplikasi ini diciptakan, dibuat, di-create, itu adalah untuk kondisi normal ya, di kondisi normal. Jadi kalau misalkan ya, ini saya jelaskan kaitannya dengan presensi kelas dan mapel. Siapa yang berhak mengampu presensi mapel? Ya semua guru mapel gitu ya. Nah pertanyaannya, siapa yang berhak mengampu presensi kelas? Nah kalau dari literaturnya dari aplikasi ini, yang berhak mengampu presensi kelas itu adalah guru piket ya, atau wali kelas, atau guru BK. Nah kemarin setelah diskusi akhirnya apa ya, ditugaskan ke guru piket gitu ya. Asumsinya kalau dalam kondisi normal gini Bapak Ibu, jadi kalau di kondisi tatap muka ya, jadi seandainya kita masuk setengah 7 nih, bel ya, terus anak-anak masuk, nah itu guru piket langsung dia mendata anak tersebut dengan presensi kelas, langsung mengabsen gitu ya, kelas ini setiap kelas. Jadi nanti akan ketahuan ya, akan datanya itu akan terupdate, anak yang tidak masuk ya kan, yang masuk, yang hadir, yang tidak hadir, mungkin ada yang telat. Nah itu bisa terupdate di sini, dan itu langsung notifikasinya masuk keterima oleh orang tua siswa. Nah gitu ya Bapak Ibu. Nah kemarin karena ini kita kondisinya PJJ ya, kondisinya PJJ, mungkin ini mohon izin Bu Dani untuk nanti mungkin kalau saya kurang jelas, nanti mungkin Bu Dani bisa menjelaskan kembali. Karena ini kondisinya PJJ, jadi nanti akan apa ya, berbeda fungsi dari presensi mapel dan kelas. Kalau presensi mapel adalah presensi setiap mata pelajaran yang peruntukannya untuk guru mapel absensinya. Misalkan ada anak yang mungkin ada 3 pelajaran, di pelajaran pertama masuk, kedua tidak masuk, ketiga masuk, berarti ya nanti secara presensi mapel berbeda tuh ya. Tapi bagaimana dengan presensi kelas? Nah kemarin diskusinya bagaimana kalau ada 3 pelajaran, kemarin kesepakatannya kalau 1 mata pelajaran hadir, maka anak tersebut dianggap hadir Bapak Ibu gitu, kesepakatannya kemarin dengan Bu Dani. Jadi gini, nanti kalau yang piket ya, mungkin nanti jam pertama itu sudah bisa mengakses dengan data guru mapel jam pertama. Jadi seandainya ada anak yang
tidak hadir di mapel jam pertama, maka diberi keterangan telat masuk. Jadi kan di presensi pos itu kan ada 5 ya, hadir, ya 5, hadir, izin, sakit, alpa, tidak masuk, dan pulang mendahului. Nah, di kondisi sekarang mungkin yang kita pakai hadir, izin, sakit, alpa, dan telat masuk gitu ya, telat masuk. Jadi nanti di jam pertama piket itu mengabsen, langsung bisa absen ya. Kalau anak yang belum hadir di jam pertama ya, berarti dikasih keterangan TM dulu, telat masuk ya. Jadi nanti artinya kalau si anak sudah hadir, berarti kan kalau rumusannya 1 kali dia ikut mata pelajaran, berarti gugur kewajibannya hari itu dia hadir di presensi kelas karena dia sudah hadir. Jadi nanti guru piket cukup fokus ke anak yang tidak belum hadir di jam pertama gitu. Jadi nanti di jam kedua guru piket itu update. Nah, yang tadi di jam pertama telat masuk, dia udah masuk di jam kedua gitu ya. Kalau di jam kedua masih belum masuk, berarti statusnya masih TM, telat masuk gitu ya. Atau kalau di jam kedua anaknya sudah ikut pelajarannya, berarti statusnya dirubah, diupdate menjadi hadir gitu. Nah, di jam ketiga nanti dilihat lagi, fokus ke yang anak yang TM tadi. Kalau misalkan jam ketiga belum hadir juga, berarti statusnya berubah menjadi alpha gitu ya Bapak Ibu. Status di jam ketiganya berubah menjadi alpha. Kalau hadir ya hadir gitu ya Bapak Ibu. Nanti mungkin kita diskusi di tanya jawab untuk yang presensi kelas ini. Kemudian di galeri mungkin nggak bisa ini hanya tampilan di dashboard Bapak Ibu dan orang tua ya. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang mungkin saya sampaikan. Kalau mungkin nanti ada pembahasan mungkin bisa tanya jawab. Intinya pos ini adalah sebenarnya dasarnya adalah keterbukaan. Jadi kita bisa melihat semua gitu ya, orang tua bisa melihat anaknya hadir atau tidak, atau mungkin gurunya masuk atau tidak, itu orang tua sebenarnya bisa melihat juga gitu ya. Tapi peruntukannya sebenarnya ini fokusnya ke anak ya, bukan ke guru gitu. Ini untuk mengontrol anak masuk atau tidak. Nah gitu ya. Nah secara fitur ini sangat berbeda dengan generasi pertama gitu ya. Jadi makanya nanti di setiap presensi mapel maupun nilai itu nanti ada analisisnya Bu, ada pokoknya memudahkan Ibu untuk melihat data ya. Intinya kita bisa mendapatkan data yang otentik dan akurat dari aplikasi pos ini. Mungkin itu saja untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada hal yang ingin kita bahas, mungkin kita bisa sharing ya. Untuk sementara itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.